Halo warga Jakarta, balik lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 20 Januari 2026. Ada update apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur kembali menyalurkan 6.900 box makanan siap santap beserta air minum bagi penyintas genangan di wilayah Cakung. Bantuan logistik ini didistribusikan ke 4 kelurahan termasuk Rawatrate dan Cakung Timur. Meski kondisi telah surut, bantuan tetap diberikan guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi di masa pemulihan. Kemudian informasi Komisi Informasi DKI Jakarta mewajibkan 189 badan publik peraih predikat informatif untuk memasang pelang zona informatif di kantor masing-masing sebagai bukti nyata kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Status informatif ini dapat dievaluasi atau dicabut jika badan publik terkait tidak konsisten dalam memberikan layanan yang transparan dan responsif kepada masyarakat. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengangkut 137 ton sampah dari kawasan pesisir Muara Baru, Jakarta Utara. Dengan mengerahkan ratusan petugas dan alat berat, proses pembersihan ditargetkan rampung dalam 5 hari. Petugas juga memasang sekatan khusus untuk menahan agar sampah tidak menyebar ke tengah laut. Warga diimbau untuk tidak membuang sampah ke badan air demi menjaga kebersihan ekosistem pesisir Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menambah daftar layanan kesehatan gratis bagi warga Jakarta. Kali ini layanan gratis untuk kesehatan gigi anak-anak di Jakarta, khususnya di tingkat PAUD hingga sekolah dasar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, resmi meluncurkan program Gigi Anak Sehat atau GAS Jakarta, hasil kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Peluncuran program Gigi Anak Sehat atau GAS Jakarta dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Satuan PAUD Sejenis Negeri Balai Bermain Ruba, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Program ini merupakan proyek percontohan untuk meningkatkan kualitas hidup anak melalui kesehatan gigi dan mulut. Dengan menggandeng Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Pemprov DKI menerapkan pendekatan promotif dan preventif secara berkelanjutan. Rano menjelaskan, gangguan gigi seperti rasa nyeri dapat menghambat nafsu makan hingga menurunkan daya konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran di kelas. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban pembiayaan kesehatan masyarakat di masa mendatang. Dengan program kesehatan anak yang dijalankan Pemprov DKI seperti layanan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah dan penguatan usaha kesehatan gigi. Nah, ini menjadi ruang awal penanaman nilai hidup sehat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, jadi ini adalah program pertama dari sekian program yang akan kita jalankan bersama dengan FKUI di beberapa wilayah Jakarta. Lokasi di Kelurahan Baru ini menjadi titik awal dari rangkaian pilot project kesehatan gigi anak. Program GAS Jakarta akan segera diaplikasikan ke seluruh sekolah negeri lainnya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2026 bisa tembus di atas 5%. Hal ini didukung oleh masifnya digitalisasi sistem pembayaran transportasi publik serta gairah transaksi masyarakat yang tetap tinggi di awal tahun. Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat acara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta.
Menurut Pramono, salah satu strategi utama yang diusung Pemprov DKI adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran pada seluruh moda transportasi, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans dan pasar-pasar tradisional. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung aktivitas ekonomi warga secara real. Kalau Jakarta sendiri, alhamdulillah pertumbuhannya mudah-mudahan di atas 5%. Karena memang dari year to year Jakarta mudah-mudahan nanti data BPS yang akan segera keluar betul-betul bisa di atas 50%. Yang saya juga senang nanti biar BPS yang mengumumkan bahwa di Jakarta dalam 1 tahun ini pemerintahan saya, kampung kumuhnya itu berkurang secara drastis. Dengan manajemen pemerintahan yang transparan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan Jakarta siap bersaing sebagai kota global dengan fundamental ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pelayanan pangan bersubsidi Pemprov DKI Jakarta tahun 2026 di Gerai Food Station dibuka mulai 21 Januari mendatang. Untuk mendapatkan pangan bersubsidi ini, warga wajib mendaftar online melalui laman pmb.foodstation.co.id mulai pukul 4 sore pada H-1 pengambilan. Saat datang ke gerai, pastikan membawa barcode pendaftaran, KTP asli, kartu keluarga, dan kartu penerima manfaat. Pelayanan berlangsung mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang. Berikut informasi lengkapnya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Ruby Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.